Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan selamat berjumpa kembali di channel Yuyu Endang. Kembali hari ini saya ingin berbicara tentang 10 hak yang wajib dimiliki oleh anak ya. Nah, kemarin saya sudah berbicara 3 hak anak ya, itu hak bermain, kemudian hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan makanan. Nah, hari ini saya ingin bersharing ya, atau ingin menyampaikan 7 hak anak yang harus dimiliki anak lainnya ya. Nah, apakah itu? Teman-teman, kita langsung saja ya. Anak-anak itu wajib memiliki hak mendapatkan perlindungan. Nah, di sini apa mendapatkan perlindungan? Dalam artinya anak-anak ini tidak boleh mendapatkan perlakuan kasar dari orang dewasa ya, terutama itu bisa dari rumah ya, itu nggak boleh. Kemudian di sekolah, di lingkungan sekitar, itu mereka tidak boleh mendapatkan perlakuan kasar dari orang dewasa. Nah, jadi anak-anak wajib kita lindungi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua teman-teman yang ada di media sosial ini, bahwa tolong sampaikan bahwa anak-anak itu tidak boleh mendapatkan perlakuan kasar ataupun terjadi kekerasan baik dalam rumah tangga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan dia bermain. Siapa yang memberikan perlindungan? Jelas kita adalah orang dewasa ya. Kalau di rumah berarti orang tua, keluarga itu tidak boleh melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan psikis ya, dan juga kekerasan dalam arti bullying ya. Kita nggak boleh membeda-bedakan anak kita, misalnya laki-laki dan perempuan. Kamu laki-laki sekolah tinggi, kamu perempuan nggak usah ya. Kamu cukup tamat SD aja, nanti juga kamu akan menikah, nanti juga kamu akan punya anak, nanti juga kamu akan hanya kerja di dapur. Nah, sebenarnya kita tidak boleh mempunyai mindset itu ya, karena apa? Anak-anak harus setara, laki-laki dan perempuan harus setara ya. Jadi nggak boleh kita orang tua lebih membedakan, lebih dominan kepada laki-laki untuk memiliki pendidikan tinggi. Dalam hal mendidik ataupun pola asuh, kita orang tua nggak boleh dengan kekerasan, apalagi sampai mukul ya, itu nggak boleh ya. Karena apa? Anak-anak ini mempunyai hak untuk hidup yang nyaman ya, tinggal yang tenang di rumahnya sendiri. Kalau ada kenakalan anak, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan santun ya. Karena apa? Anak itu akan mencontoh kita sebagai orang tua bahwa bagaimana perilaku kita dalam rumah tangga antara suami dan istri. Tidak boleh sering ada ribut di depan anak ya, nggak boleh kita ribut-ribut depan anak sampai ada pemukulan sekalipun ya, itu nggak boleh. Karena anak-anak itu adalah pencontoh yang ulung ya. Jadi kalau kita rajin sholat, maka anak-anak kita pun akan sholat. Kalau kita rajin mengaji, anak-anak pun kita akan rajin mengaji. Kalau kita berbicara sopan dengan suami ya, hormat dengan suami, maka anak-anak kita pun akan berperilaku yang sama terhadap orang yang lebih dewasa. Jadi nggak boleh ada kekerasan. Nah, di sekolah ya, anak-anak nggak boleh dibullying sama teman-temannya. Jadi ini mohon perhatian sama guru-guru juga ya, bahwa harus disampaikan bahwa kita tidak boleh saling menggunjing, nggak boleh saling menghina ya, memukul. Nah, ini pada saat jam istirahat tolong dipantau anak-anak sekolahnya ya, anak-anak siswa-siswanya, jangan sampai terjadi kenakalan-kenakalan yang tidak kita inginkan. Nah, sebagai guru BK itu harus ada jam-jam yang bisa digunakan untuk menasehati anak-anak ya. Sebelum jam pelajaran mungkin ya, dari guru itu harus ada 5 menit saja atau 10 menit ya untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Jangan sampai mereka tidak menyukai pelajaran kita. Bagaimana strategi daripada guru-guru supaya anak-anak ini disiplin ya, patuh dengan aturan sekolah. Nah, seperti itu. Nah, untuk di lingkungan, hati-hati kalau kita memiliki anak perempuan
ya. Karena sekarang ini lagi banyak terjadi kasus ya, kasus perkosaan, kasus pelecehan, dan itu pelakunya tidak jauh dari lingkungan kita. Jadi hati-hati kalau anak kita bermain di luar rumah itu, tolong dilihat. Jangan emaknya nanti asik YouTube asik dengan menggunakan HP, gak sadar anaknya sudah kemana-mana bermainnya ya. Nah jadi atau lagi asik nonton sinetron, jadi nggak sadar anaknya nggak pakai pulang-pulang. Jadi tolong dipantau, kalau sudah lewat jam 1 jam dicari. Kalau dia main, sebelum main tolong dikasih tahu, jangan terlalu jauh mainnya dari rumah ya. Nah itu perlindungan. Jadi kalau anak kita mengalami kenakalan ataupun kekerasan, segera laporkan ya kepada RT setempat, kepada RW setempat, kepada lurah setempat ya, atau bisa langsung ke dinas kita, dinas sosial perlindungan anak juga di situ ada ya. Jadi silahkan jangan sampai pelaku-pelaku kekerasan merajalela di luar sana ya. Baik, selanjutnya ya, anak itu wajib memiliki nama ya. Jangan nggak dikasih nama anaknya. Kalau nggak dikasih nama, kasihan dia ya. Jadi pada saat lahir ya, saya yakin kok orang tua paling seneng kalau disuruh ngasih nama anak, apalagi anak pertama. Orang tua pasti excited sekali. Maunya kalau laki-laki anaknya ini, kalau perempuan anaknya ini, namanya ini pasti deh. Jadi apa ya, nama itu sebuah kebanggaan. Pasti waktu saat hamil itu orang tua udah cari-cari nama yang bermakna ya, yang artinya bisa bahasa Arab ya, tapi namanya juga jangan yang susah disebut atau yang terlalu panjang. Nanti kasihan pada saat ujian atau apa, dia harus memiliki waktu yang panjang gitu loh untuk menulis namanya. Jadi ingat ya Bu Ibu ya, bahwa nama itu penting bagi anak kita karena itu menandakan identitas anak ya. Nah kemudian anak-anak ini harus memiliki rasa ingin rekreasi ya. Jadi anak itu nggak boleh mendapat tekanan di rumah Bu. Anak itu harus mendapatkan rekreasi. Jadi jalan-jalan dia butuh, bukan hanya emaknya ya yang butuh rekreasi, tapi anaknya juga harus butuh rekreasi ya. Ya kalau memang rekreasi yang tidak membutuhkan biaya besar ya, nggak perlulah yang mahal-mahal. Ajak aja ke sawah ya, ajak aja ke pantai, makan bersama di pantai ya, hari-hari libur. Nah itu bisa membuat pikirannya menjadi tenang ya. Besok mau sekolah, hari ini kita bawa refreshing dulu, sama lah emaknya juga harus dibawa refreshing ya, biar nggak terlalu mumet gitu loh ya. Jadi anak-anak butuh rekreasi. Nah anak-anak juga butuh mendapatkan kesamaan. Nah di sini kesamaannya apa? Bukan melihat temennya beli barang mahal dia mau juga, enggak juga ya. Jadi kesamaannya di sini adalah misalnya anak laki-laki dan perempuan. Jadi mereka harus diberikan hak yang sama ya, seperti itu ya. Nah kemudian anak-anak ini juga berperan dalam pembangunan. Nah jadi kita harus membantu, memfasilitasi anak-anak kita dalam dunia pendidikan, dalam dia mengejar cita-cita ya. Nah jadi tugas seorang ibu itu sangatlah berat ya, tapi harus dilakukan dengan kasih sayang, harus dilakukan dengan hati ya. Nah kenapa peran gender ini harus kita terapkan dalam rumah tangga ya, harus kita terapkan dalam artinya peran ini bisa berbagi ya, antara orang tua perempuan dan orang tua laki-laki, dibagi perannya. Kalau secara agama memang ya, mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami, tapi tidak menutup kemungkinan seorang istri bisa mencari nafkah ya, asal izin suami untuk membantu perekonomian keluarga. Nah bisakah pekerjaan istri itu dilakukan oleh seorang suami? Ya, nah bisa. Nah disinilah peran gendernya. Cuci piring misalnya bisa dilakukan oleh seorang suami. Cuci baju bisa ya, kenapa tidak?
asalkan ini dilakukan dengan ikhlas, ya. Peran suami mencari nafkah bisa dilakukan oleh seorang istri, ya. Menjadi pejabat, apakah bisa? Bisa. Seorang presiden ada yang perempuan, camat ada yang perempuan, lurah ada yang perempuan, ya. Bupati ada, wakil bupati ada juga. Nah, seperti wakil bupati kita, dia bisa, ya. Perempuan bisa jadi wakil bupati, hebat, ya. Kita harus bangga sebagai perempuan, ya. Apalagi jadi bupati misalnya, itu lebih hebat lagi. Jadi peran itu bisa saja setara antara laki-laki dan perempuan, ya, bisa saja. Nah, kemudian apakah perempuan bisa, laki-laki bisa melahirkan? Kira-kira nggak bisa kan? Nah, disinilah perbedaan antara gender dan jenis kelamin, ya. Jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa kita setarakan, tidak bisa kita samakan, ya. Jelas ada bedanya dan itu tidak bisa dirubah oleh siapapun, ya. Misalnya, apakah bisa laki-laki hamil sedangkan perempuan bisa hamil, ya. Nah, laki-laki nggak bisa, ya. Apakah bisa laki-laki melahirkan? Tidak, ya, tapi perempuan bisa. Apakah bisa laki-laki menstruasi? Enggak, ya. Menstruasi itu ada pada perempuan. Nah, disinilah yang membedakan antara gender dan jenis kelamin, ya. Kalau yang saya sebutkan tadi adalah perbedaan jenis kelamin. Nah, kalau gender adalah perannya yang bisa disetarakan atau bisa kita samakan, ya. Perannya tadi, ya, cuci piring laki-laki bisa, perempuan bisa. Cuci baju, ya, bukan hanya perempuan, laki-laki juga bisa cuci baju. Nah, seperti itulah, ya. Itulah yang namanya gender. Jadi jangan sampai kita salah paham. Kebanyakan orang menganggap bahwa gender itu perempuan, lebih identik dengan perempuan gender itu. Nah, sebenarnya itu bukan, ya. Namanya konsep gender berarti gender itu adalah peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Kalau jenis kelamin, ya, itu tetap, ya, suatu yang tidak bisa dibeda-bedakan, ya, sesuatu yang tidak bisa dirubah, ya, karena memang itu sudah sudah ada sejak lahir, ya, sejak kita lahir antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu ya Bu Ibu, ya, bahwa gender itu bukan jenis kelamin, tapi gender itu adalah peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, sekian dulu ya dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di share, komen, ya, dan di like vlog saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.